Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam SD Negeri Panara. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Guru mau mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama, selalu gunakan masker dimanapun anak-anakku berada. Yang kedua, rajin cuci tangan ya. Selalu bawa hand sanitizer jika tidak ada sabun yang tersedia. Yang ketiga, jangan lupa jaga jarak atau physical distancing. Yang keempat, tetap tinggal di rumah atau stay at home. Di rumah tentunya lebih aman ya. Yang kelima, jangan lupa konsumsi atau makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Yang keenam, walaupun tetap di rumah, jangan lupa untuk berolahraga. Dan yang terakhir adalah tetaplah beribadah dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini segera diangkat dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama pelajaran ke-6 Ayo Belajar kelas 1 SD Negeri Panara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam. 2. Menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam. 3. Menyebutkan peristiwa penting yang dialami Nabi Idris alaihissalam. Dan yang keempat, menunjukkan sifat terpuji yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak Guru mau bertanya, ada tidak yang sudah hafal nama-nama Nabi? Nah, Nabi yang wajib kita yakini dan imani, jumlahnya ada 25 ya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini, Bapak Guru ingin memperkenalkan seorang Nabi utusan Allah yang sangat rajin belajar sejak kecil. Ia Nabi yang pandai dan cerdas. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya, yaitu umat manusia, untuk rajin belajar, termasuk Nabi ini. Ia adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, siapa sih Nabi Idris itu? Yuk kita simak kisahnya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuk. Guru utamanya adalah Nabi Syis alaihissalam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya yang sangat besar. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang liar. Setelah menjinakannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis menulis, dan ilmu berhitung.
beliau juga manusia yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan Nabi Idris alaihissalam yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari keturunan Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris alaihissalam yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari keturunan Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihissalam dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lalu pergi menuju ke sebuah bukit dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris alaihissalam segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam." Namun, setelah diperingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam, kaum keturunan Qabil justru menjadi sangat marah. Mereka menantang Nabi Idris alaihissalam untuk berperang. Maka Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan untuk menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam juga menjadi seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah berani sehingga mendapatkan julukan As'adul Us'ud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris alaihissalam beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kisah Nabi Idris tadi? Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti sikap dan perilaku Nabi Idris yang terpuji, yaitu cerdas, karena gemar dan rajin belajar. Anak-anakku sekalian, tugas hari ini sangat mudah, yaitu silahkan menceritakan kembali gambar yang ada di atas pada buku tulis masing-masing.
Bapak Ibu silahkan mengumpulkan tugas Ananda paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Anak-anakku yang hebat dan soleh, demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.